Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini ya, siang menjelang sore, di antara nikmat yang paling besar itu, Bu, adalah kita diberi panca indera. Panca itu apa artinya? Panca. 5 indra. Apa indra? Tah, ini yang budak pintar kena budak. Jadi 5 alat: perasa, peraba, perangsang dan lain sebagainya. Alat itu, itu 5 itu alat untuk mengenal Allah, mengenal syariat, mengenal Rasul. Bahkan inilah yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Panca indera itu ada 5. Apa saja coba? Mulut, mata, telinga, hidung, hiji deui? Hati. Nah, berarti ibu tidak paham panca indera. Padahal selama ini ibu dikasih panca indera. Terbukti kan? Tidak benar menyebutkan, ada yang menyebutkan hati, menyebutkan kulit. Panca indera namanya 5. Mulut, hidung, telinga, mata, tangan dan kaki dihitung 1. Jadi 5. Itu. Tapi di antara 5 ini ya, 5 indera ini di dalam Al-Quran yang selalu didahulukan disebut apa? Iya, yang paling pertama disebut apa? Di Al-Quran sering kita baca. Nah, pendengaran. Coba di dalam Al-Quran, inna sam'a wal absara wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, ya, penglihatan, baru penglihatan, baru hati. Dalam ayat lain, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Lagi-lagi telinga. Dulu pernah saya sampaikan sekilas kan? Pernah saya sampaikan sekilas. Namun kajian sore ini kita akan fokuskan kepada indera pendengaran, yaitu telinga. Masing-masing manusia diberi telinga. Ada orang yang lahir tanpa telinga? Nggak ada. Kalau tanpa daun telinga, mungkin. Tapi pendengaran dikasih oleh Allah. Makanya tidak disebut daun telinga, udunun, tapi fungsi telinga, as-sam'u, mendengar atau pendengaran. Itu ya. Nah, sehingga ada beberapa ulama yang menafsirkan pendengaran itu sendiri. Palabdus sam'i yuradu bihi idrakus sauti. Yang dimaksud pendengaran, ya, di antaranya itu maksudnya adalah as-saut, suara. Nah, apa maksudnya ini? Pendengaran, yang dimaksud pendengaran itu adalah suara itu. Idrakus sauti, menghendaki gerakan suara pendengaran itu.
Wa yuradu bihi ma'rifatul mana. Dalam penjelasan lain yang disebut pendengaran itu mengetahui makna, arti sebuah kalimat, kata dan lain sebagainya, termasuk as-sam'u. Wa yuradu bihi al-qabul. Dalam keterangan lain dimaksud pendengar itu penerimaan, al-qabul. Lamun al-qubul dubur, belaka qabul, penerimaan ijab, qabul. Dalam acara akad nikah. Menurut mereka lagi wal istijabatu. Istijabah apa? Ijabah kabul, pengabulan. Ya. Ada lagi al-fahmu. Apa al-fahmu? Paham. Oh, berarti as-sam'u itu ada yang kaitannya dengan as-saud, idrakus saud, suara. Ada yang kaitan dengan ma'rifatul makna, ya, mengetahui makna pada setiap kata dan kalimat, tidak asal kalimat, asal ucap, asal terima. Ada juga al-qabul, penerimaan, dan juga istijabah, pengijabahan, dan juga al-fahmu, pemahaman. Itu as-sam'u semuanya itu. Maka tidak aneh kalau sering ke pengajian tapi tidak ada bekasnya. Nah, kenapa? Karena tidak meliputi idrakus saud, ma'rifatul makna, qabul, istijabah dan al-fahmu. Jadi ternyata pendengaran itu kalau mau berbekas harus betul-betul setelah mendengar teh idrakus saud, digerak-gerakkan dengan lidah apa yang kita dengar. Itulah yang disebut dengan tahfidz, menghafal apa yang pernah kita akan dari pendengaran menghafal itu kan. Kalau hanya semata-mata mendengar, tidak pernah digerak-gerakkan dengan lidah, itu akan lupa, bahkan tidak berbekas. Makanya anak-anak mengaji itu harus sering murojaah agar tahfidnya itu, hafalannya itu terus berbekas. Tapi awalnya itu dari pendengaran, baik mendengarkan suara guru, dari kaset, rekaman dan lain sebagainya. Berarti pendengaran itu menghendaki gerak-gerak mulut. Itu. Ada lagi yang disebutkan tadi idrak apa nih? Ma'rifatul mana? Jelas. Kalau kita mendengarkan sesuatu, belum tentu kita memaknainya dengan benar. Hanya mendengar saja, tapi maknanya apa? Aduh, Kak. Mendengar, didengar, paham, belum tentu. Arti dan makna, kegunaan belum tentu tahu, tapi hanya mendengar. Ada orang menyebutkan buah duku itu bulat, katakanlah. Kata siapa itu? Kata orang yang pernah melihat buah duku. Bagi orang yang belum pernah melihat, dia tidak tahu kan buah-buah duku itu bulat. Karena dia belum pernah melihat. Mendengar mah sering, tapi dia belum pernah melihat, tidak yakin. Walaupun kata orang buah duku itu bulat, kalau belum pernah kita melihat langsung, kita belum yakin. Nah, ilmu itu seperti itu juga. Kadangkala diterangkan berulang-ulang, belum tentu kita akan paham, belum tentu kita akan mengerti, karena kita baru sebatas mendengar. Tapi kalau pendengaran ini betul, cara kita menyimak, mendengar dengan penuh keseriusan dan fokus, akan paham, akan benar dalam mengucapkannya. Itu makanya bermula dari indera pendengaran. Manusia selamat dari indera pendengaran, manusia celaka juga dari. Jangan salah mendengar, jangan asal mendengar. Tuh, ini pentingnya.
Sampai di sini sebut karena dia mengerti apa yang dia dengar, maka dia tidak sulit untuk menerima apa yang pernah dia qabul tadi. Karena yang dia dengar itu dia betul-betul mengerti, maka tidak sulit untuk menerima karena dia mengerti kegunaannya, tujuannya, bahkan manfaatnya, sehingga dia terima karena dia mengetahui ini banyak manfaat dan banyak gunanya untuk keselamatan hidup dunia dan akhiratnya, maka dia terima, tidak sungkan-sungkan. Nah, kebanyakan mengapa umat Islam tidak menerima kebenaran agamanya padahal dia ini sudah Islam? Karena dia tidak tahu apa manfaatnya yang dia dengar ini, gunanya apa, sehingga dia hiraukan bahkan berpaling. Anak kecil kita kasih pisau, dia tahu tidak akibatnya, manfaatnya, bahaya kan tidak tahu ya. Yang dia tahu dikasih mainan, karena anak itu seringnya bermain, dijadikan alat bermain. Dia tidak tahu bahwa ini akan bahaya, tidak tahu, akan manfaat juga tidak tahu. Nah, banyak umat Islam yang mengaku Islam tapi dia tidak tahu Islam itu apa sih, apa gunanya kita menganut agama Islam. Untuk apa? Banyak yang tidak tahu. Hanya sebatas mengikuti kebanyakan orang, karena orang tuanya Islam, dia pun ikut Islam. Maka ketika datang taklif, beban dalam artian perintah dan larangan, dirasakan berat oleh dia, karena dia tidak tahu manfaat dan kegunaannya. Itu disuruh sholat, terasa berat sholat itu, karena dia tidak manfaatnya. Yang dia tahu itu ketika ada perintah dan larangan langsung bisa dirasakan di dunia manfaat dan mudaratnya, baru itu diterima. Makan terasa tidak manfaatnya. Nah, makanya orang siang malam mencari nasi karena langsung terasa. Lapar kalau tidak makan, kalau kurang ilmu lapar entah tidak. Nah, tidak terasa. Nah, maka pantas kalau yang dipanggil itu indera itu telinga, karena telinga ini luar biasa ya. Telinga ini salah mendengar, salah mempraktekannya, bisa berakibat huru hara karena salah mendengar. Itu saya pernah ingat di SD ya, ingat betul teman SD dulu kan masih pakai tip itu ya, kalau senam ya, tip berikut ada speakernya itu bersatu itu kan. Nah, ketika hari olahraga, hari Sabtu kalau tidak salah hari olahraga, sudah berbaris, kata guru olahraga itu, siapa lupa namanya saya, tolong ambilkan tip deck. Ternyata dia berlari ke kantor membawa tip ek. Apa yang salah? Mendengarnya tidak fokus ya, disuruh ambil tip deck malah ambil tip ek, kan jauh. Nah, tip jadi tip ek, alat musik malah yang disuruh diambil tip ek, penghapus, coret-coret, karena ini tidak fokus mendengarnya. Makanya kalau belum fokus jangan bergerak, jangan dilaksanakan, karena kan tidak paham nanti akan salah, fatal. Itu ini telinga. Nah, diusahakan kita menyerap agama Allah itu betul-betul harus paham supaya bisa diamalkan. Dan yang lebih penting lagi, ketika mengamalkan kita tidak merasa terbebani. Bukti orang yang Islam tapi tidak sholat, itu pasti dia merasa bahwa sholat ini adalah beban. Kalau orang menyikapi ibadah merasa terbebani, jangankan untuk merasakan kenikmatan, melakukannya juga tidak, karena ini beban. Yang ada beban ini harus dilepaskan, karena berat. Itu lepaskan, karena beban. Biasanya beban itu sesuatu yang memberati kita, maka dilepaskan. Dilepaskanlah sholat itu, tidak sholat, tidak saum, tidak tolabul ilmi, karena beban. Bapak-bapak tidak sholat berjamaah ke masjid karena merasa beban. Bukan kita dengar seperti ini kan, wah perasaan dari baru tadi ya Lord, adan lagi.
Nah, ini teh apakah beban gitu ini sholat ini? Ya, jangan sampai kita menyikapi perintah dan larangan Allah ini merasa terbebani. Semestinya kita enjoy, senang, ya. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang mah waktu pertemuan lagi dengan Allah. Itu seharusnya. Makanya sahabat itu menunggu-nunggu waktu sholat ke waktu sholat lagi, karena ingin bertemu dengan Allah. Itu jadi tentu saja bertemu dengan kekasih, ya, yang sangat kita cintai, kita damba, kok malah jadi beban. Kita bisa membayangkan, kita punya pacar nih. Ibu pacaran nggak sebelum menikah dengan bapak? Pacaran ya? Ah, ngaku aja lah, dosa kalau bohong mah. Ibu bisa membayangkan kalau ibu menghadapi janji dan bertemu pacar tapi merasa beban, kira-kira bertemu tidak? Boro-boro, karena merasa beban. Itu justru yang ada itu sangat gembira, sangat senang. Bukan hanya itu, dilihatkan dengan ekspresi dan penampilan yang luar biasa. Dandan dulu, mandi 3 kali, asalnya sekali jadi 3 kali karena mau bertemu dengan pacar. Tuh, karena dia senang, tidak merasa terbebani. Lalu bagaimana ingin bertemu dengan yang maha kita cintai, yaitu Allah? Ke masjid seadanya saja, pakaian kotor, baju seadanya saja, padahal mau bertemu dengan yang sangat kita cintai, kita rindukan, kita dambakan. Dia sumber kehidupan kita, ya, sumber cinta kita, sumber energi kehidupan kita. Kok malah cuek-cuek bertemu dengan dia, bahkan merasa beban? Nah, banyak kan umat Islam yang seperti itu? Sangat banyak. Karena dia merasa terbebani. Nah, kalau sudah demikian, dia akan mudah menerima karena dia mengerti tujuan kegunaannya, dia tahu. Maka dia tidak sungkan untuk menerima. Kalau sudah seperti itu, al-istijabah, maka terjadilah bentuk saling mengabulkan. Akibat mendengar dengan betul, dengan benar, kemudian dia praktekkan pun betul, maka Allah pun akan mengijabah. Akibat pendengaran itu, dan Allah mendengarkan keluh kesah hambanya karena dia tidak salah dengar terhadap perintah dan larangan Allah. Jadi pendengaran itu menghendaki gerakan lidah, mulut, ya, kemudian harus mengerti makna dan tujuannya, maksudnya, kegunaannya, ya. Setelah itu pasti akan al-qabul, menerima. Kalau sudah menerima, otomatis apapun akan diberikan, saling memberikan, saling memenuhi. Itu kan sejatinya kalau sudah terjadi ijab qabul, maka terbukalah saling memberi, saling melengkapi, ya, bukan saling menjelekkan. Karena ketahuan rahasia yang sebenarnya sekarang setelah menikah. Wah, kirain pasangan saya itu tidak seperti itu, sekarang ketahuan belangnya. Akhirnya saling menjelekkan. Semestinya saling melengkapi, menyempurnakan. Baju ibu sobek, kalau ibu mempunyai baju sobek, apalagi baju itu bagus, mahal, kira-kira ibu apakan? Malah dirobek-robek atau dijahit? Nah, semestinya seperti itu. Ini baru juga menikah. Yang namanya baru menikah kan masih cantik, masih tampan. Tapi ada pasangan yang baru menikah tapi membuka aib. Ya. Saya Bu kadang sangat prihatin dan sangat sedih, hati itu terpanggil. Ada yang inbox saya, ibu-ibu ya. Jauh ini, bahkan lintas provinsi. Ustadz, maaf, saya tidak kenal dengan Ustadz, demikian juga Ustadz, tapi saya ini ingin berkeluh kesah tentang suami saya.
baru melahirnya itu disesar. Si yang curhat ibu ini ya, ibu muda gitu ya, karena baru anak, ya itulah anak pertamanya ya, oh baru 2, itu anak yang kedua ya. Ketika pulang dari rumah sakit, si suami itu langsung minta berhubungan badan dengan alasan dia itu lahirnya itu disesar. Apakah boleh lantaran disesar? Tetap saja ada masa nifas kan, walaupun itu nah itulah seolah-olah pintar dia bilang kalau melahirnya melalui sesar mah tidak apa-apa. Tuh, dari mana pendapat seperti ini? Sampai si istri itu dipaksa robek lagi bekas jahitan itu, dia terpaksa dibawa ke rumah sakit. Besoknya tidak kapok, diulangi lagi oleh si suami. Ini manusia atau bukan? Saya bilang gitu. Enggak, Pak, mohon maaf ya, saya katakan memang perempuan ini pelacur tadinya. Dia terus terang dengan saya. Tapi justru dia tobat itu, di pelacuran itu ada laki-laki yang berharap agar dia tobat, dia siap menikahinya. Awal-awalnya bagus, tanggung jawab, perhatian, bahkan agamis kalau ngomong itu si suaminya itu. Setelah lahir anak itu berubah, biadab. Bukan kedok ngungkul kan, berarti kedok saja agar dia itu mau dengan dia dinikahi. Terus Ustadz, bagaimana sikap saya? Saya kan keburu, saya nggak enak ya mendengarnya itu. Saya jawabnya begini, solusinya satu Bu. Apa Ustadz? Simpanlah bedok yang tajam di bawah tempat tidur ibu. Kalau dia pulang, ibu jangan banyak bicara, bahkan jangan beri kesempatan masuk rumah. Ibu sudah tunggu di depan pintu, kalau dia masuk langsung di bedok yang tajam itu. Rupanya dia laksanakan apa yang saya katakan itu. Ustadz, alhamdulillah seminggu tidak pulang dia, karena melihat setiap pulang saya ancam dengan bedok di pintu. Dipraktek, saya kira kan nggak dipraktekkan. Saya nggak banyak-banyak jawab, gitu aja. Saya kan udah kesal kan. Kok tega-teganya suami seperti itu ya? Biadab, benar-benar biadab. Yang jelas kan ini dalam keadaan sakit melahirkan, sakit operasi disesar. Manusia bagaimana? Seperti saya bilang, ada yang seperti tega sekali. Nah itu ya, tentu saja hal ini akibat tidak menggunakan panca indera dengan baik. Akhirnya seperti binatang. Nah makanya ketika kita tidak, nah karena kan yang selanjutnya itu yang dimaksud samhu itu al-fahmu tadi, paham. Jadi paham ini tingkatnya lebih tinggi daripada mengerti, sekedar mengerti dan mengetahui ya, tapi paham. Setelah mendengar ditindaklanjuti, itu bukti orang yang paham. Bukti orang yang paham. Setelah dia dengar ditindaklanjuti, artinya langsung dikerjakan. Kalau perintah langsung ditinggalkan, kalau berupa larangan, itu paham. Ya, anak-anak kita belajar mau TK, mau SD, ada yang mengerti tapi belum tentu paham. Kalau orang Sunda bilang apa ya, ada orang yang hafal memang karena paham terhadap apa yang dibaca. Ada hafal cangkem, non itu istilahnya kan. Nah, ketika dihadapkan dia tidak bisa baca, tapi hafal. Oh, berarti ini hanya mengandalkan pendengaran saja, tidak sampai kepada pemahaman. Nah, itu berarti pendengaran itu menghendaki sampai paham. Itu. Nah itulah makanya ngaji terus-terusan tapi tidak ada perubahan. Ini itu belum paham, baru mendengar. Mohon maaf, kira-kira domba atau sapi mendengar tidak? Paham tidak? Tidak, tapi hanya mendengar. Isyarat-isyarat dari manusia itu, hewan itu mendengar tapi tidak paham. Nah inilah makanya kita harus betul-betul menggunakan pendengaran. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-23, walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik.
dan juga orang-orang munafik. Apa? Kata Allah, andaikan Allah mengetahui bahwa pada diri mereka, orang-orang kafir, musyrik, munafik, ada kebaikan pada mereka, pastilah mereka itu akan Allah beri pendengaran dengan baik. Itu. Kalau mereka betul-betul ada kebaikan pada diri mereka, Allah berikan pendengaran dengan baik. Nah, awas Bu, jangan sampai kita tidak mendengar dengan baik itu karena kebaikan di diri kita memang tidak ada. Ya. Jadi sebelum berangkat saja kita sudah tidak fokus kepada pengajian, materi yang disampaikan, tidak fokus, maka tidak ada kebaikan. Kalau seperti itu, maka Allah pun tidak memberikan pendengaran kepada orang itu. Maksud memberikan pendengaran tidak paham itu, Bu. Kalau mendengar ya pasti mendengar itu, tapi tidak paham. Apa tidak paham? Buktinya tidak bisa melakukannya dengan benar. Contoh, saya berulang kali di satu tempat pernah menegur bapak-bapak yang sholat. Setiap sholat itu tangannya itu direbahkan seperti anjing. Nah, sujud itu harusnya diangkat kan? Ini mah begini sujudnya. Berulang kali saya tegur, tapi tetap seperti itu. Kenapa ini? Mendengar tidak kira-kira apa yang waktu saya tegur? Mengapa seperti itu terus? Berarti tidak paham, tidak mengetahui maknanya. Berlalu saja nasihat tapi tidak ada perubahan. Itulah yang paling banyak yang sering kita rasakan. Nasihat, ngaji, tidak berhenti-berhenti, tapi tidak ada perubahan. Mengapa ini? Tuhur satu iman, kebersihan itu sebagian dari. Tapi teras masjid, kenapa tai ayam tidak pernah bersih? Sampah, kotor-kotoran. Nah, konsep Islam itu tidak kita lakukan karena tidak paham. Tahu tidak? Tahu. Nah, kenapa tidak dilaksanakan? Karena tidak paham. Dipaham itu di atas pengetahuan. Kalau hanya semata-mata tahu belum tentu paham. Nah itu ya. Kalau kita bertanya, dulu pernah saya sampaikan kepada seseorang, meminta tunjukkan ke satu rumah umpamanya, bertanya. Jawaban orang itu macam-macam. Yang rumah Pak Ahmad itu di mana? Tuh Bu, di sana tuh, di sana. Cukup sebatas itu. Situ aja. Ada lagi, yang rumah Pak Ahmad itu di mana? Oh Bu, di sana. Mari saya antar. Setelah kelihatan rumah, nah itu Bu, baru dia tinggalkan. Ada lagi, yang rumah, ayo Bu, saya sampai ke rumah diantarkan. Bahkan ketemu dengan yang punya. Tuh. Itulah. Kalau prakteknya itu tidak mudah. Ternyata ada yang sebatas ini. Ini maksudnya berbuat baik kepada orang penanya tadi. Ada yang mampu sebatas itu tuh, hanya sebatas itu. Ada yang mampu sampai itu rumahnya sudah kelihatan, baru dia tinggalkan. Ada yang sampai menunjukkan bertemu dengan yang punya itu. Kira-kira mana yang paling baik? Yang ketiga. Tapi itulah yang paling berat dilakukan. Pahala tidak itu? Berbeda tidak nilai pahalanya yang tiga tuh? Nah itu. Tapi kan melakukannya tidak mudah kan yang ketiga itu. Gitu. Bahkan ada yang mengecoh, ingin menyesatkan orang. Ya. Yang rumah Pak Ahmad di mana? Tuh sebelah sana. Padahal di situ. Mengecoh. Ada orang yang jahil seperti itu. Nah, sehingga berbuat kebaikan itu terkadang walaupun sudah tahu, melaksanakannya itu berat. Karena kembali kepada yang tadi, tidak paham guna dan maksud serta tujuannya. Dan yang lebih berat itu adalah dirasakan sebagai beban. Tentu beban, karena punya tugas menunjukkan sampai ke rumah. Bahkan dia sudah meninggalkan hobi dan pekerjaan dia. Itu. Makanya dari sini orang ini egonya tinggi, tidak mau berbagi kebaikan dengan orang, hanya sebentar saja, tidak lama menunjukkannya. Apalagi kalau jauh dia antar sama motor. Kan itu kan sudah banyak pengorbanan bensin kan, tenaga, motor.
lebih besar lagi pahala yang dia dapatkan. Maka orang semakin paham terhadap agama, semakin mudah menerima dan mengamalkan agama, tentu pahala pun semakin besar. Itu berat ya Bu? Sebetulnya tidak berat. Yang berat itu pembiasaannya. Pembiasaannya itu memulai awalnya itu, mengawali itu yang berat. Tapi kalau sudah terbiasa ringan. Anak perempuan nih, apalagi yang dimanja di rumah orang tuanya, sebelum menikah dia tidak banyak beban kan? Tidak masak ibunya, apa-apa ibunya, karena dimanja. Begitu dia menikah, nah mulailah di situ dia merasakan beban yang sangat. Kira-kira rumah tangga seperti ini akan sakinah mawaddah tidak? Boro-boro dia merasa dibabukan oleh suaminya, karena dia menyikapinya sebagai beban, padahal semestinya sikapnya sebagai ibadah. Tuh kan beda menyikap. Orang tidak akan menyikapi itu ibadah atau beban kalau dia tidak mempunyai ilmu. Dari mana dapatnya ilmu? Sebelum menikah sudah dia kumpulkan dengan cara mendengar yang baik. Karena soleh itu tidak bisa dadakan, harus didikan. Sarjana saja beda kualitasnya, sarjana didikan dengan sarjana dadakan karbita akan beda, ya. Apalagi kalau motif kuliah itu hanya ingin mendapatkan gelar, bukan ilmu. Tentu saja walaupun sudah diwisuda, bahkan sudah S2, S3, ilmunya masih seperti SD, anak SD. Karena memang tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tapi mencari gelar. Nah, kalau hanya semata-mata mencari ilmu tanpa kuliah pun bisa. Itu bisa. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bahkan diri kita jangan sampai menyikapi perintah dan larangan itu sebagai beban. Enjoy saja, bahkan penuh semangat, gairah bahwa ini ibadah, bahwa ini adalah jalan keselamatan. Tuh, jalan keselamatan. Insya Allah kalau seperti itu kita akan nikmat dalam ibadah, karena kita paham, mendengar dengan baik, dan kita tahu kegunaan dan manfaatnya. Itu adalah bernilai ibadah dan akan menyelamatkan kita. Tentu kita akan mengejar. Walaupun seberat apapun, ya tidak terasa, karena itu adalah kenikmatan, tidak merasa beban gitu, dan tidak merasa terbebani. Walau asma'ahum, dan andaikan orang kafir itu mendengar, dikasih pendengaran dengan baik oleh Allah, ya, latawallau, tetap saja berpaling. Dikasih pendengaran yang baik, orang kafir, musyrik, munafik tetap saja berpaling ke jalan yang jelek. Ya, sudah dikasih pendengaran bagus saja masih kafir, masih munafik, masih musyrikin, padahal pendengarannya sehat. Apalagi kalau pendengarannya tidak disehatkan oleh Allah. Nah itu Bu, nikmat tidak mendengar. Nikmat, dari mana kita tahu bahwa mendengar itu nikmat? Dari orang yang tuli. Dari orang yang tuli. Kalau ibu tidak percaya, tuli sekarang. Ya, ilmu kan harus praktek. Coba ibu tuli. Masalahnya takutnya tidak mendengar lagi gitu. Tadinya mau uji coba praktek, ternyata tuli seterusnya, gawat. Nah maka janganlah menantang ingin jadi orang yang tuli dulu supaya merasakan kenikmatan mendengar. Tidak perlu, cukup kita mendengar dari berita orang yang tuli, cukup. Tidak perlu kita harus merasakan tuli dulu. Nah jangan sampai Allah cabut pendengaran kenikmatan ini gara-gara kita tidak puas hanya karena kita ingin bukti, akhirnya kita ditulikan oleh Allah. Bagaimana kenikmatan? Belum kalau mata, ini kan kita baru bicara telinga, ya, mulut dibisukan oleh Allah,
Quran sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau tidak dapat kembali ke jalan yang benar, artinya panca indera itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, ingat kita ke surat apa? Surat Al-Mulk kalau tidak salah. Waqalu, orang kafir mengatakan setelah dicampakkan ke neraka jahanam, lau kunna nasma'u. Tuh sekali lagi ini yang diucap pertama oleh Allah. Au naqilu, berakal dengan baik. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan di waktu di dunia kita mendengar dengan baik, menggunakan hati dengan baik, tentulah kita tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Cuman penyesalan. Jadi pandai-pandailah menggunakan pendengaran supaya tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Menyesal saja. Di surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya sekiranya hari ini aku dijadikan tanah saja. Karena tidak kuat melihat siksa, wah coba jadikan tanah saja saya. Cuman hanya sekedar penyesalan karena tidak mampu menggunakan pendengaran ketika hidup. Nah, gunakan pendengaran ini supaya kita ini selamat. Kalau tidak, kita akan celaka. Nah, sehingga ketika Allah memberikan pendengaran kepada orang-orang kafir, ternyata tidak akan pernah mereka gunakan untuk kebaikan. Itu makanya mendengar jangan sampai salah dengar, berucap jangan seucap-ucapnya, kan? Ini untuk keselamatan kita, karena panca indera ini bisa membawa celaka, bisa membawa keselamatan, tergantung kita menggunakannya. Seperti pisau diciptakan untuk apa? Untuk kemudaratan, untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan, pisau, bedok, apalagi cangkul, dibikin itu untuk kemaslahatan, hal-hal yang bermanfaat, membantu kelancaran manusia berusaha, bukan untuk kemudaratan. Dapat bedok dipakai membunuh orang, berarti bedok ini salah fungsi. Otomatis ketika salah fungsi, dia akan disiksa oleh Allah, karena diciptakan itu bukan untuk membunuh orang. Tuh, itu jarum suntik untuk apa, Bu? Untuk menyuntik orang agar orang itu menjadi dor, suntik mati. Dibiut, suntik mati. Dia masuk neraka lantaran jarum suntik. Tuh. Jadi semua yang diciptakan Allah itu untuk kemaslahatan, kemanfaatan manusia. Kalau salah guna, maka dia akan disiksa oleh Allah. Nah, maka semua apa yang kita punya, baik peralatan, panca indera, untuk keselamatan dan kemaslahatan, juga hal yang baik-baik, maka gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk kebaikan. Tuh. Ya, kalau mendengar murotal baru saja 15 menit sudah panas telinga. Nah, tapi kalau ada tetangga berantem, si telinga teh dilebarin, asa kurang lebar telinga. Kalau mendengar tetangga berantem tidak cukup, bahkan disyarat dengan indera yang lain, mata. Mana teh di korehan we si dinding rumah itu kan, wow, cakar-cakaran di dalam. Tuh. Inilah akibat kita menggunakan telinga atau panca indera di jalan yang tidak diridhoi Allah. Ya, itu Bu, kadang orang apa yang suka matanya tahu-tahu bengkak itu apa istilah bahasa Indonesianya? Itu bahasa Indonesia bukan itu? Nah, Ibu ini gimana? Katanya ke saya, Tat, kalau ceramah jangan bahasa Sunda ya, banyak yang nggak ngerti. Saya tanya dengan bahasa Indonesia, der bahasa Sunda. Sok salah wae Ibu. Nah, apa bahasa Indonesia itu? Nah, susah ya. Bahasa Indonesia susah. Bahasa Sundanya naon tadi? Hah? Tourism. Tah, hese saya juga tengarti naon teh. Tah, itu coba ditransfer ke bahasa Indonesia. Apa? Timbilan. Loh, saya juga baru mendengar timbilan. Wah, bahasa Jawa katanya timbilan itu.
Bukan bahasa Indonesia, apa bintitan? Pokoknya pusing sajalah, nggak ngerti saya. Itu kan suka apa kalau orang seperti itu suka bercanda gimana? Noong baturnya ya, ngintip batur gitu ya. Nah, padahal itu walaupun nadanya canda ya, tapi bisa saja kejadian. Itu apa? Kebetulan saja matanya sedang bengkak dipakai noong batur nuduh benar tuh. Nah makanya jangan suka tuang toong ini tuang toong teh bahasa Indonesia teh ngintip ya, jangan suka ngintip gitu, karena tidak menggunakan mata di tempat yang diridhoi oleh Allah. Jangan seperti itu. Nah sehingga Allah tidak ridho, artinya Allah murka ketika kita tidak mampu menggunakan mata atau indera-indera kita ini. Itu Bu, wah sudah jam 2:30 Bu, saya bawa tamu soalnya jam malam sebetulnya pulang, tapi mau ada keperluan lain di Pondok Subuh ya. Dan insya Allah sudah Isya berangkat nanti yang dari PD Batu Raja. Kita belum pernah silaturahim, keduluan dari Batu Raja ke silaturahim ke kita, padahal terbentuknya baru. Mereka sudah bisa silaturahim, kita sudah puluhan tahun belum silaturahim ke Padang, belum ke Pagar Alam kan, belum ke Lampung silaturahim dengan saudara-saudara kita gitu ya. Mereka sudah sempat itu, tapi tidak mengapa, yang penting punya niat tidak mau silaturahim, punya tapi niatnya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah terlaksana. Tidak apa-apa, yang penting niat itu jangan padam, selalu ada keinginan silaturahim, walaupun tidak tercapai nggak apa-apa. Seperti kita ingin ibadah haji, ingin umroh, entah kapan, entah kecapai atau tidak, tapi niat kan harus selalu ada. Nah nanti kalau tidak punya niat, tidak akan dipanggil oleh Allah, karena tidak punya niat. Berarti niat ibadah haji, niat umroh selalu diperbaharui niatnya, selalu berdoa, diniatkan, ya Allah panggil saya. Itu insya Allah kalau seperti itu. Kalau tidak niat aja saja, tidak niat, wah jangan harap, karena tidak punya niat itu ya. Nah itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.